Abdul Qadir As-Sagaf dari kota Pasuruan. Fa'alihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, pengasuh majlis Al-Afaf Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf dan segenap saudara-saudaranya yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulai penceramah pertama, kedua, ketiga, bagaimana mereka tadi itu mengenalkan kepada kita sosok Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, rasul kita. Kalau majlis ini untuk menerangkan beliau bertahun-tahun pun tidak akan mampu saudara untuk mengenalkan Nabi secara hakiki. Yang tahu Nabi Muhammad secara hakiki hanya Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekelumit daripada beliau. Kitab Maulid yang kita baca, apapun judulnya, itu adalah sedikit daripada samudra kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan. Tetapi yang paling penting adalah bagi diri kita, apakah kita adalah orang yang layak untuk menjadi pengikut beliau? Bagaimana kriteria pengikut-pengikut Nabi, itu yang harus kita koreksi pada diri kita. Tadi Al-Habib Jindan membawa ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di diri Nabi itu contoh yang terbaik. Pada diri Rasulullah itu contoh terbaik. Tapi apakah semua orang bisa menyontoh Nabi Muhammad? Apakah semua orang bisa menjadikan beliau menjadi suri tauladan? Enggak semua orang. Karena itu Allah meneruskan liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Nabi itu suri tauladan, contoh yang baik bagi orang yang berharap ridha Allah. Artinya tulus, ikhlas, enggak ada pamrih, enggak tunggu dibayar, enggak tunggu dikasih, malah beliau diperintahkan oleh Allah untuk mempertegas, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil gurba, sebagaimana diterangkan oleh penceramah pertama. Katakan Muhammad kepada manusia nih, umat nih, aku enggak mau dibayar, aku tidak berharap bayaran upah, tapi kalau mau membalas, hormati keluargaku. Shallu ala Nabi Muhammad. Ikhlas, tulus saudara. Tantangan, halangan, rencana jahat, bahkan sudah kejahatan sampai kepada beliau, tapi beliau tidak bergeming. Karena apa? Karena hanya satu cita-citanya. Tahu cita-citanya Nabi? Masuk surga bersama umatnya. Kedua, Nabi itu menjadi suri tauladan bagi wal yaumal akhir, orang yang berharap keberuntungan di hari akhirat. Kalau orang yang berharap duniawi, saudara, bukan Nabi contohnya. Karena Nabi itu mencontohkan diri kita untuk zuhud di dunia. Rumahnya Nabi itu kalau orang masuk ke dalamnya, saudara, berdiri, diangkat tangannya, udah sampai atap. Lantainya Nabi itu bukan marmer, bukan granit, tanah. Tempat tidurnya Nabi itu bukan kasur yang empuk, tapi pelepah kurma. Setiap bangun daripada tidur membekas merah ada di kulit beliau. Makannya Nabi itu adalah bukan makan makanan yang mewah,
tapi roti gandum yang paling murah. Pakaian Nabi itu bukan sutra, tapi pakaian yang kasar, saudara. Apakah Nabi tidak bisa kaya? Aradani Jibril an yakuna badha Makkah dhahaban fa abaitu walakin aju'u yawman wa ashba'u yawma. Jibril telah menawarkan dari Tuhan untuk menjadikan batu-batuan kota Mekah emas untuk aku, tapi aku tolak. Aku pinginnya sehari lapar, sehari kenyang untuk bersyukur kepada Allah, lapar untuk merasakan penderitaan umatnya yang miskin. Ini terus terang aja nih, tokoh-tokoh sekarang, mau tokoh agama, mau tokoh pemerintahan, coba jadi kuli sehari aja, mampu nggak mikul? Jadi petani sehari aja, mampu nggak macul? Nggak mungkin mampu, saudara. Itulah keadaan rakyat. Ketika pemimpin merasakan bagaimana penderitaan orang miskin, maka dia akan menjadi orang mengusahakan mengentas kemiskinan, saudara. Itulah contoh Nabi, uswatun hasanah bagi orang yang berharap akhirat. Wa dzakarallaha katsira. Nabi itu adalah contoh suri tauladan bagi orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu. Bagi yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan Nabi contohnya, karena Nabi yadkurullah fi kulli ahyani, setiap saatnya berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, benarkah itu 3 sifat kriteria itu pada diri kita sehingga menjadikan Nabi itu contoh? Enggak, saudara. Anda diajarkan doa sebelum makan, setelah makan, bagaimana tata cara makan, kita nggak baca doanya. Anda diajarkan bagaimana masuk rumah, keluar rumah, kita nggak baca. Itu semuanya nggak kita lakukan. Karena itu ayo, kita hanya jangan sekedar menjadi pemuji Nabi, tapi kita harus mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diberhentikan, saya berhenti, saudara, dan kami tahu bahwa Anda berharap sarapan sebentar lagi. Insyaallah Allah kenyangkan zahir batin kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.